Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di matpel komputer dan jaringan, dan untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang mainboard. Kenapa mungkin anak-anak Bapak bertanya, ya Pak, kenapa membahas mainboard? Karena di perakitan komputer di Jarkom kan kita fokus ke perakitan komputer dan jaringannya. Itu di perakitan komputer, mainboard itu adalah salah satu komponen paling urgennya, paling penting, karena semua komponen yang lain itu nempel di mainboard. Jadi mainboard kalau di elektronik itu PCB ya, papan untuk menempel semua komponen elektronik. Ya sama aja, karena kita spesifikasinya di komputer, ini dinamakan mainboard ya. Baik, kita masuk ke materi ya anak-anak. Bapak akan izin presentasi di sini. Di sini kita membahas mainboard. Coba kalian lihat di sini di di PPT Bapak ya. Komputer dan jaringan. Di kita lagi membahas tentang komputer dan jaringan. Di sini kita membahas mainboard, atau kata lain mainboard itu motherboard ya. Karena ada yang bilang mainboard, ada yang bilang motherboard. Itu sama aja. Mainboard, motherboard, inti-inti barangnya sama. Dan di pasaran itu ya sama, mainboard dan motherboard itu. Next, berikutnya kita masuk ke mainboard. Nah, di sini ada komponen mainboard. Ini mainboard tipe mainboard zaman dulu ya. Nah, di sini banyak soket atau slot-slot di sini. Di sini ada Bapak ngambil sumber dari Common Wikipedia.org ya. Ini sumbernya. Kenapa Bapak itu sumbernya? Karena kita kalau mengambil sumber data atau gambar dari internet itu harus disertakan asal sumbernya. Itu legal ya. Itu yang diperbolehkan. Jangan sampai kita copy paste nggak menyebutkan sumber. Nah, di sini di sumber Commons Wikipedia.org itu tentang mainboard itu, komponen mainboard ini ada bahasa Inggris ya. Di sini ada PC slot, X5, ada sound bridge, APG dan selainnya dan seterusnya. Nah, di sini Bapak akan menerangkan ke kalian mungkin dari sebelah kanan, paling pojok kanan paling atas ya, dari sini. Nah, di sini nih mouse ya, yang kalian lihat mouse di sini nih yang ada bacaan CMOS backup baterai. Di sini baterai CMOS ya, baterai CMOS. Kenapa kita harus pakai baterai CMOS? Di sini baterai CMOS kita pasang karena di dalam mainboard, dikala mainboard dicabut atau di shutdown, dia akan tetap menyimpan data waktu ya, waktu terakhir itu dia akan menyimpan. Itu fungsinya di sini. Kalau dicabut ininya sama sekali nggak ada. Mainboard bisa hidup apa enggak Pak? Bisa. Cuma datanya itu bakal kembali ke data pabrik awal ini mainboard di rakit. Nah, makanya kalau misalkan kamu udah menyeting dengan data terbaru, terus ya baterai CMOS-nya harus berfungsi. Misalkan kamu terakhir nyeting itu tanggal 20 Agustus 2018, sekarang 20 Agustus 2020. Ini nggak dipakai-pakai, nggak digunakan, nggak dihidupkan, listrik dicabut segala macam. Tapi kalau baterai CMOS-nya hidup, dikala kamu hidupkan hari ini tanggal 20 misalkan ya, tanggal 20 Agustus 2020, itu data sekarang yang bakal muncul. Karena apa? Ini data di sini terus berjalan. Oke? Data ini terus berjalan. Nah, yang berikutnya ini di sini. Di sini karena ini jenisnya jenis apa ya? Jenis mainboard yang termasuk tipe agak semi onboard ya. Onboard, jadi onboard itu semuanya nempel di sini. Nah, di sini Bapak nerangin di sini ada konektor untuk sound card ya, sound. Nah, di sini sebenarnya ada sound card yang terpisah, biasanya dipasang di sini. Tapi ini onboard, ini
ini slot buat sound ya. Ada earphone, ada buat mic, ada pokoknya ini yang berbau suara itu ada di sini ya. Buat input output suara itu ada di sini. Ini output suara, ini input suara yang dua ini. Ini yang warna yang di tengah-tengah itu output suara untuk kita mendengarkan musik atau segala macam. Nah, yang berikutnya yang di sampingnya ini slot di sini itu slot USB ya. Konektor USB, slot USB. Jadi kita mau nyolokin flash disk atau apa yang berbau termasuk handphone segala macam ini adanya di sini ya. Di slot USB termasuk yang ini nih. Berarti 4 slot USB. Nah, tapi yang atasnya itu beda. Nih, ada ini terus ke atas ya. Ini konektor buat RJ45. Mungkin kalian bertanya, "Pak, RJ45 itu buat apa?" Ini buat slot jaringan LAN. Local Area Network. Ini buat LAN, buat internet itu di sini. Ya, misalkan kita colok ke Speedy ya lewat ke sini. Kita connect internet, kita colokin ke komputer lain di lab tanpa connect internet ya kita masuknya ke jaringan. Ini konektor RJ45 untuk jaringan ya, baik LAN ataupun internet. Yang berikutnya di sini ini konektor apa ya? Ini sepertinya konektornya sama ya kayak konektor ini. Ini konektor apa? Konektor USB ya. Nah, kalau yang berikutnya ini konektor VGA ya. Ini konektor buat VGA. Ini VGA onboard ya. VGA nanti kita bahas satu persatu yang bisa dipasang copot itu yang outboard itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, yang berikutnya ini soket ini buat mouse ya. Atau mungkin terbalik Bapak bilang ini buat keyboard, yang ini buat mouse, tapi insya Allah ini buat mouse, yang ini buat keyboard ya, konektor keyboard atau mouse. Nah, yang di sini yang berikutnya nih di sini ini CPU soket CPU atau sini itu kan CPU itu kan kepanjangan System Processing Unit. Nah, di sini kalian jangan salah tafsir lagi. Kalau CPU di kita itu kotak ya. Kotak casing itu bilangnya CPU, casing yang udah ada isinya itu CPU. Padahal kalau di sini dalam bahasa akademisi, CPU itu Central Processing Unit. Yaitu di sini Central Processing Unit. Ya ini yang nama lain yang kita kerennya yang sering disebut itu ini, yaitu prosesor. Ya, ini prosesor. CPU itu prosesor. Silahkan kalian mau bilang CPU atau prosesor, silahkan, sama aja ya. Nah, kalau ini heatsink ini buat ini soket ini biasanya buat nempelin ini ya, CPU tempel di sini, prosesor ditempel prosesor di sini, di atasnya kita taruh heatsink. Ini pengunci heatsink ya, yang ini penempel heatsink ya. Nah, kalau yang ini di sini soket slot itu slotnya itu 1 2 ya, ada yang 4, ada yang 2. Ini soket atau slot ini slot buat RAM ya. Nanti tentang RAM kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau ini tadi kan yang udah bilang ini heatsink ya, heatsink atau seng pendingin lah gitu, besi pendingin, heatsink. Biasanya kalau di prosesor itu ada heatsink, terus di atas heatsinknya itu ada cooling fan ya, kipas pendingin. Si kipas mendinginkan heatsink itu ditransfer panas dari ini, jadi ya stabil lah. Sebenarnya bukan buat pendingin, buat menstabil ya, karena nggak bakal bisa ngedingin, tapi paling enggaknya suhu itu stabil. Kalau suhu stabil, kerja komputer itu stabil. Kalau memanas tanpa aturan itu bisa mati ya, atau ngehang. Terus yang sini, nah yang ini ya, ini yang hitam ini nih, soket ini soket biasanya untuk kabel. Ini karena mainboard zaman dulu ya, jadul ini itu buat soket kabel nih, yang dua ini, yang ini sama yang ini itu soket buat pita data ya, kabel atau kabel HDD, kabel IDE ya, IDE buat hard disk, buat CD-ROM, buat apa ini di ini. Kalau buat apa yang soket ada IDE, ada SATA ya.
IDE itu. Nah ini IDE, yang IDE itu ya ini kayak gini. Nanti kita mungkin bahas tentang soket SATA ya. SATA karena sekarang itu orang udah jarang menggunakan IDE, tapi SATA ini kalian buat basic aja lah, biar kalian tahu mana apa aja gitu yang soket-soket ini. Nah mungkin ini yang agak kelewat tadi Bapak lupa. Ini buat konektor power supply ya. Jadi si power supply itu dicolokin ke sini ya. Biasanya ada dua. Kalau yang zaman sekarang itu ada dua ya, sama yang kecilnya. Ini kebetulan ya mainboard zaman dulu, balik-balik lagi ke zaman dulu ya. Nah yang berikutnya ini buat soket PGA. Biasanya PGA di sini. Kalau PGA-nya onboard, yang outboard ini untuk mengganti ini misalkan mati, ini di sini biasanya. Nah, ini buat slot PGA yang outboard. Nah kalau yang ini buat slot macam-macam, bisa PGA zaman dulu, bisa sound card juga bisa, LAN card juga bisa. Ini banyak fungsinya ya di sini biasanya. Ini ada 5 ya, 5 macam bisa PGA, sound card atau apa. Ya mungkin sekian dulu penjelasan dari Bapak. Silahkan kalau kalian mau bertanya tentang PGA, boleh kalian tanyakan nanti kalau kita tatap muka, atau kalian boleh nge-WA, telepon atau apa aja ya. Bapak insya Allah siap mengasih jawaban buat kalian. Yuk kita belajar dengan semangat, jangan sampai malas, jangan jadikan kekurangan itu alasan untuk kita nggak bisa maju. Justru jadikan kekurangan yang ada di dalam diri kita, keterbatasan yang ada di dalam diri kita itu jadi acuan buat kita lebih maju. Mudah-mudahan kalian bisa, yang punya mainboard bisa mempelajarinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.